Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sirli Rosa Nanariain. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mata pelajaran matematika materi faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Anak-anak, apa kabar? Baik. Nah, itu mau bilang satu siswa maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa yang saya bawakan adalah doa agama Kristen, yang Islam boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami akan mau belajar. Kau mendatang jagakanlah kau Tuhan supaya apa sebentar ibu guru kasih kau bisa belajar. Terima kasih ya sudah berdoa. Terima kasih. Hadir? Yang hadir 18. Yang hadir 18. Yang tidak hadir? Maka ada 2 orang. 2 orang. Keterangan? Keterangan segini. 1. Terima kasih. Ya. Jadi Ibu akan sekalian, kalau kita berbicara tentang kelipatan persekutuan terbesar dan persekutuan kecil, terlebih dahulu kita harus tahu faktorisasi dari satu bilangan, atau kita harus tahu apa itu kelipatan daripada satu bilangan itu berapa. Nah, misalnya ibu ambil kelipatan 4 di sini, berarti itu penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang yang mana misalnya kelipatan 4, berarti kita dalam dos ini ibu taruh 4 ya. Kalau kelipatan 4 berarti di sini 4, di sini 4, di sini lagi 4, di sini lagi 4. Jadi kalau misalnya ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Berarti ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ini. Ibu taruh satu kotak itu 4. 4. Berarti ini kelipatan 4 ini ditambah sebanyak berapa kali coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya? 6. Berarti kalau kelipatan 4, kalau misalnya kelipatan 4 tambah 4 ini 8, berarti 4 kali 2, 8, 4 ini ditambah sebanyak berapa kali? 2. Ya? 2 kali kan? Ya. Ditambah sebanyak 2 kali. 8. Jadi kalau 4 kali 2 sama dengan 8. Betul?
Betul. Jadi kalau perkalian itu berarti kita menambahkan penjumlahan berulang. Kalau misalnya ibu ambil satu kotak ya, 3, kotak ketiga ya, 4 lagi. Berarti 4 ini tambah 4 ini tambah 4 ini. Berarti ini ditambah sebanyak berapa kali nih? 3 kali ya. Berarti 4 kali 3. 4 ditambah sebanyak 3 kali. Berarti 4 kali 3. Berarti berapa semua? 12. Bisa. 1. Kita mau buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ya. Jadi apabila ditanya kelipatan 4, berarti itu 4 kali 4. Anak-anak susah mengerti? Harus tahu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah melalui penjelasan materi pada poin siswa atau peserta didik mampu memahami bilangan prima dan faktorisasi prima dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok siswa mampu membedakan faktor prima dan faktorisasi prima dengan benar. 3. Melalui pengamatan video faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil, siswa mampu memahami penerapan faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan kecil dalam soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Nah, ini adalah tabel bilangan yang mana ini adalah tabel bilangan. Sebelum itu kita harus tahu dulu cara mencari bilangan prima dengan benar. Nah, ini bilangan prima ini tabel bilangan, cuma yang kita ya ini adalah tabel bilangan ya. Untuk mencari tabel bilangan ini kita harus tahu bahwa tabel bilangan itu biasa mulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai dengan 100. Jadi di dalam kolom-kolom ini sudah terdapat angka-angka yang mana mulai dari 1 sampai dengan 100. Nah, setelah itu kita akan melihat mana itu bilangan prima. Bilangan prima ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, itu adalah bilangan prima. Nah, tabel bilangan prima ini kotak warna merah muda ini kelipatan 2. Ini 2 kelipatan 2 jadi 4, 8, 16. Pertama-tama kita harus tahu bahwa apa itu bilangan prima. Nah, atau faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, jadi bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 1, 2, 3, 5, 7. Itu adalah contoh-contoh dari bilangan prima. Ya. Jadi bilangan prima itu misalnya 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa? Karena 2 ini bisa dibagi dengan 1 dan bilang dirinya sama. 2 bagi 1 sama dengan 3 bagi 1 sama dengan 3. 1 kali 3, 3. 3 bagi 1, 3.
bilangan yang bisa dikalikan dengan 1 dan bisa dibagikan dengan 3 sendiri. Nah, anak-anak, kalau yang kita mau tahu bilangan prima yang mana? 4. Lagi bilangan prima? 8. Ya, bilangan prima yang bagus. Bilangan prima 1, 2, 3, 5. 5 bagi 1, 5. Karena 1 kali 5, 5. Bilangan yang bisa dikalikan dengan 1 dan bilangan itu sendiri saya bisa dibelain. Mengerti? Ya, bilangan yang merupakan bilangan apa itu bilangan prima? Bilangan yang harus dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya apa? 1 kali 2, 2. Sehingga bilangan lain bisa dikalikan dengan bilangan itu lalu hasilnya 2. Bilangan yang bisa dikalikan dengan 1 dan bilangan itu sendiri. 2, 3, 5. Berapa lagi? 7 bagi 1. 1 kali 7, 7. Bilangan lain tidak bisa lagi. Itu yang disebut bilangan prima. Bilangan yang bisa dibagi dengan 1. Itu namanya bilangan prima. Bagus sekali. Ya. Lanjut. Kalau faktorisasi prima adalah bentuk perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Kelipatan 2, 3, 5, 7 maupun persamaan tetap akan diberi warna karena yang menjadi fokus utama adalah kotak yang tidak berwarna. Tabel di atas terdiri dari bilangan prima, ganjil maupun bilangan prima genap. Dengan memperhatikan tabel di atas kita bisa mengetahui kalau kotak yang tidak berwarna berarti kotak kelipatan. Catatan ya, kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan kelipatan terkecil dan sama banyak dengan bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan bisa berupa 2 kurang 3 bilangan ataupun seterusnya. Misalnya tentukan KPK dari 2 bilangan yaitu 5 dan 6. Maka hal selanjutnya bisa kita lakukan adalah mencari kelipatan masing-masing. Contohnya ini kelipatan 5 ya. Perhatikan tadi yang Ibu jelaskan itu kelipatan itu contohnya itu kelipatan berarti perkalian 5. Jadi kita jumlahkan sebanyak berapa kali? 5. Ya? 5. Itu tadi kan kelipatan 4. Sekarang kita rubah lagi menjadi kelipatan 5. Siapa yang bisa maju di depan untuk masukkan ini stick-stick ini ke dalam kotak sehingga dalam kotak ini kita bisa membuat kelipatan 5. Berarti dalam satu kotak berisi berapa itu? 5. Sama di depan. Ya. Teman, ini adalah 5 kotak yang akan saya isi dengan 5 stick. Ya, ini adalah kotak pertama, saya akan isi dengan 5 stick, dan kotak kedua saya akan mengisi dengan 5 stick lagi. Dan saya akan mengisi. Ini 5 stick lagi, saya masukkan ke kotak yang ketiga. Dan 5 stick lagi, saya masukkan ke kotak yang keempat. Dan stick yang terakhir saya masukkan ke kotak yang kelima. Sekian. Di sini terdapat 5 stick. Kami dapat hitungan yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25. Ya, bagus sekali. Semua berikan ketahuan bahwa 10, 15, 20, 25, 30. Kelipatan 6, 15. Ada 6 toh? Nah, 6 dijumlahkan sebanyak berapa kali ini? 6 kali 2, 12, berarti ditambahkan sebanyak 20. 6. Ini sebanyak
berarti di sini 4, 8. Berapa lagi kali 4? 12, Kalau titik 3 berarti itu kita baca seterusnya. Kalau untuk matematika. Di sini kelipatan 4-nya adalah 4, 8, 12, 16, 20 dan 24 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 8 adalah 8 1 kali 8 ya. 8, Untuk kita mencari tahu APK dari bilangan 4 dan 8 ini ada berapa nih? Kita lihat di sini. 8. Persekutuan terkecil. Berarti kita ambil bilangan yang paling besar. 16. Bisa? Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Oke, iya, 24. Kalau misalnya kelipatan persekutuan terbesarnya adalah 8. Kalau terbesarnya adalah 8. Kalau terkecilnya adalah 24. bisa mengerti? Bisa ya. Ini 8 ya. Berapa kali 8? Berapa sama 8? 2 2 kali 4. Sini 2 kali 4. 2. betul kan? Betul. Ini pohon faktor ini kita harus tahu bahwa setelah kita tahu pohon faktor berarti kita harus tahu bahwa faktoran itu harus ada faktorisasi prima. Nah itu seperti itu harus ada faktornya, pohon faktornya. Ya, di situ juga bisa terlihat bahwa faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 adalah 4. 8 dan 12. Karena ini 12. Di sini berapa? 2. Di sini 6. 6 kali 2 kali 6 12. Di sini 3. 3. habis dibagi. Kalau untuk faktor persekutuan ini terkecil dan terbesar harus terbagi. Ya, jadi faktor persekutuan terbesar antara dari bilangan 8 dan 12 adalah bilangan berapa ini? Ya, apa bisa? Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 8 dan 12 adalah 8. faktor persekutuan terbesar 12. 2. Berapa lagi? Apa bisa? Kan tadi bilang kalau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan yang rendah. Kalau faktor persekutuan terkecil adalah bilangannya besar. Nah, siapa yang masa? 3. Ya? 2. Jadi faktor ini 2 ini. Jadi faktor kelipatan persekutuan terbesar KPK ini adalah 2. Bisa mengerti kan? Bisa? Jadi ada perbedaan antara faktor persekutuan terbesar dan faktor persekutuan terkecil. Bisa kamu mengerti?
Kelompok 1 siap-siap maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 maju. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor prima dan faktorisasi prima dari 30. Faktor prima 2, 3, dan 5. Faktorisasi prima 2 kali 3 kali 5. Faktor prima dan faktorisasi prima dari 48. Faktor prima 2 dan 3. Faktorisasi prima 2 pangkat 4 kali 3. Faktor prima dan faktorisasi prima dari 50. Faktor prima 2 dan 5. Faktorisasi prima 2 kali 5 pangkat 2. Kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24. Sekian dan terima kasih. Sekian. Berikan aplaus buat teman kita. Kelompok 1. Benarkah kelompok 1? Benar. Kelompok 1, kelompok 2 maju. Berdiri saya di depan. Kelompok 2 presentasi nomor 2. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami kelompok 2. Saya akan membaca jawaban dari hasil diskusi kami. Faktor prima dan faktorisasi prima dari 48. 48 per 2 per 12, 2 per 6, dan 2 per 3. Faktor prima adalah 2 dan 3. Faktorisasi prima 2 pangkat 3 kali 3. Sekian. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 2. Bagaimana dari tentang apa? Kelompok 3. Faktor prima dan faktorisasi prima dari 50. 2, 5, 5, faktor prima 2 dan 5. Faktorisasi prima 2 kali 5 pangkat 2. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mau mempresentasikan hasil diskusi kami. 4. Kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. KPK 4 dan 6 adalah 12, 20, 24, 36. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Sangat baik. Nah, sekarang sisa nomor 5. Kelompok mana yang bisa presentasikan nomor 5? Kelompok mana yang tahu langsung katakan. Kelompok mana yang berani untuk mempresentasikan nomor 5? Kelompok sana. Oke, baik. Presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4. Nomor 5, kelipatan 5 sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Kelipatan 10 sama dengan 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. KPK 5 dan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50. Sekian dan terima kasih. Ya, jawabannya benar atau tidak? Benar. Nah, ini semua
Semua sudah pada benar ya? Semua sudah mengerti ya? Siapa yang belum mengerti? Semua sudah? Sudah. Kalau semua sudah mengerti berarti Ibu tarik kesimpulan bahwa untuk mencari faktorisasi prima dan faktor prima itu harus kita buat dalam bentuk dari kelipatan dulu. Setelah itu kita buat dalam bentuk pohon faktor. Setelah itu kita cari kelipatan persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Tadi Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, sekarang Ibu bagi ketua dan kalian kerja sebagai bagi orang satu. Orang satu. Ya. Ya. Kita selesai bisa kumpul. Dan materi selanjutnya atau pelajaran selanjutnya nanti pulang anak-anak bisa mengulang kembali pelajaran ini di rumah. Dengan catatan kalian itu anak-anak harus hafal di luar kepala. Karena kalau kita tidak tahu kali-kali, kita tidak tahu sebentar kita belanja di orang atau kita menulis sesuatu dan kita memberikan pengembaliannya itu kadang salah. Padahal apa? Kalian itu bisa mengerti anak-anak? Bisa. Oke, sampai di sini berhubung karena waktu. Lalu mari kita sebelum kita pulang, Ibu minta supaya salah satu orang maju ke depan untuk membawa kita dalam doa untuk doa penutup lalu kita pulang. Ibu memberikan apresiasi buat kalian bahwa pada anak-anak bahwa penjelasan Ibu dari awal sampai terakhir semuanya pada mengerti, tidak ada yang tidak mengerti. Dan jawabannya itu memang Ibu perhatikan semua benar. Karena kalau berbicara tentang faktoran, pohon faktor itu mungkin pada kelas-kelas sebelumnya anak-anak sudah bisa belajar sehingga pada pertemuan hari ini semua pada mungkin itu saja. Lalu Ibu minta yang ketua kelompok 5 untuk maju membawa kita dalam doa. Ketua kelompok 5 maju di depan untuk doa untuk saya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang saya bawakan adalah doa agama Kristen Protestan, yang Katolik dan Islam boleh bersesuai. Yesus, Tuhan, terima kasih sudah belajar bersama kami, kepercayaan dan kebenaran. Selamat siang.